kita berada di Pantai Carita. Lipo cerita. Iya, Lipo Carita. Kita kenalan dulu ya, bisa di Mak Dia. Halo, Mak Dia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Mak? Sehat. Ini kita lagi berada di pantai nih. Mak Dia kan punya warung ya? Iya, Udah berapa lama, Mak? Warungnya nih, Mak? sekitar 15 tahun. Oh, 15 tahun. Warungnya ini memang dikelola sendiri atau gimana, Mbak? Sendiri. Bisa cerita nggak asal-usul berdirinya warung ini gimana? Pertama, tadinya abah biasa nelayan, ibu jualan asongan, kain. Berhubung udah penat, bikin warung di sini. Oh, jadi ini ya, apa ngareyeh kalau Ngareyeh, orang Sunda iya bilang betul. Nah, alhamdulillah di sini dari sekitar 15 tahun lah. 12 tahun ya. Anak ada berapa, Mak? Anak 4 Anak 4. Jadi profesi Abah itu dulu nelayan, Mak? nelayan. Nelayan ya. 5 hari pulang, 3 hari pulang. Nah, ini ada nggak sih, Mak, cerita-cerita tentang nelayan ini? Nelayan Sebagai seorang istri nelayan, itu kan kalau pada saat Abah pergi ini ada nggak khawatir atau gimana? bukan khawatir lagi, pernah itu terjadi hujan sekitar 3 harian. Itu abah posisinya Di di tengah. Lampung, Oh, di Lampung. di Lampung ya. Jadi si motor itu nahodanya ada yang meninggal. Jadi dari sini, dari kampung sini ngejemput ke Lampung, ke Pulau Sebesi. Dari situlah itu tiap malam, ya Allah. Khawatir ya? Di sana kan nunggu jemputan, dari sini ke sana 3 motor, dijemputlah, jemput mayat gitu. Dia itu sakit, disebut sakit, jadi nggak ketahuan gitu. Iya, iya. Dari perut. Tapi jadi Abah tuh selamat ya? Mak? Selamat, sehat, alhamdulillah. Dari situ, nah, karena kita khawatir, nah dilarang sama ibu, dilarang jangan ikut lagi. Jadi terpaksa kita bikin warung. Oh, jadi asal mulanya begitu ya, khawatir, akhirnya bikin warung. Tapi gimana nih, Mak? Warung di sini apakah ramainya musim libur aja? Ini lagi musim libur nih, Mak? Sebelum tsunami, alhamdulillah tiap hari ramai. Sesudah tsunami, sepi. Oh, itu pengaruh luar biasa ya, Mak? Ya, Sampai sekarang? sampai sekarang. Padahal tsunami itu tahun berapa, Mak? Pertama 2018. 2018. Cerita tentang tsunami nih, Mak. Bisa nggak sih, Mak, ceritain satu kejadian tentang tsunami itu bagaimana masyarakat di sini pada saat kejadian tsunami, Mak? Pertama, jadi kejadiannya itu sekitar jam 9 malam. Keadaan lah ombak bagus, tidak ada hujan, tidak ada angin. Begitu datang tiba-tiba ombak besar. Sedangkan ibu udah di rumah, emak udah di rumah, abah di warung. Oh, Abah di warung sini? Iya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Begitu pas lihatnya teh ombak tinggi, abah itu lari. Oh, jadi malam ya itu kejadiannya? Iya. Jadi abah lari itu, ombak udah datang, jadi ya warung habis, abah kan Di pohon ya? enggak. Oh, gimana? Jadi lari, jadi kan dari sini kan ngedorong kembang. Iya. Ngedorong ombak ke pos. Ada pohon pinang. Hah? Nyangkut abah di situ bayar pinang. Oh, jadi langsung nyangkut di pohon Iya, pinang? supaya kalau ketarik abah udah almarhum. Oh, iya. Berhubung ada pinang, pegang abah. Selamat. Ini seombak kesini lagi, abah udah kegantung megang pinang. Oh, alhamdulillah. Ini Masih lecet. ininya? Iya, Robek ya? Iya. Iya, iya, Dari iya. situ, ya Allah, ibu tuh kan orang kampung udah sepi. Ibu tuh lagi di dalam habis mau sholat isya, habis sholat isya. Anaknya ini KI, mama kata anak, dia udah basah, dia lagi jual di sana, lagi ada pasar malam. Ada santunan nasihatin. Ibu dibawa ke gunung Darmono. Oh, jadi memang itu ada sirine bunyi nggak sih, Bu, pada saat tsunami? Peringatan gitu? Karena ibu di rumah lagi lihat TV, jadi kan nggak ngedengar. Cuman itu pas datang itu pas ke jalan
orang udah berbondong-bondong. Oh, berlari. Udah lari. Tapi jalur evakuasi itu ada ya, Bu? Ada. Cuman ibu salahnya dibawa ke Demo ke sana, bukannya jurusan ke Evakuasi. tempat. Malah. Yang di gunung itu cuman ibu sama anak ibu aja. Tapi orang juga banyak dari dekat sebelah. Oh, iya. Berarti itu tsunami itu naik sekitar berapa meter ya, Bu? Dari jalan? Sampai usaha sih jalan. Dari jalan besar itu antar 2 meter tingginya. Tinggi ya. Nah, dari situ ada trauma-trauma nggak sih? Sampai sekarang Pokoknya masih. ya. Setiap malam deg-degan takutnya ada tiba-tiba ombak. Supaya kalau ada ibaratnya dulu kan kalau ada apa namanya gempa, kalau orang Sunda melini ya, Iya. nggak jadi masalah. Kalau sekarang mah kalau ada lini ya udah. Oh, jadi ciri-ciri tsunami itu pasti ada gempa terlebih dahulu ya. Pertamanya ada gempa. Tapi waktu hujan itu nggak ada hujan, cuma gempa doang. Jadi malah si air itu malah surut dulu ya, Bu ya. Surut. Iya. Nah, ini pembenahan dari tsunami ini, Bu. Pembenahan warung, apakah dari pemerintah ada bantuan segala macam gimana? Pernah sih ya, udah berapa kali suruh kumpul kakak, kakek, suami istri, tapi alhamdulillah nggak ada. Oh, Ada bantuan. nggak ada bantuan dari pemerintah. Hanya ngumpulin data saja. Ya, Oh, atas nama data saja. atas nama itu yang ngumpulin RT RW apa kelurahan? Dari pihak Lipo ada, dari pihak di kampung RT RW ada. Alhamdulillah. Sampai sekarang malah tidak ada kucuran dana, luar biasa. Memang, tapi dari Liponya ada? Tidak ada. Nggak ada. Oh, mungkin lupa itu kayaknya lurahnya. Pernah kejadian ibu demo, karena itu yang keluar katanya yang udah meninggal keluar dana, nah, bantuan. Bantuannya. Pas sudah itu katanya, jadi yang keluar bantuan itu 2000 berapa? 2015. Nah, sedangkan 2015 itu tidak ada bencana, Malah terbalik ya? tidak ada. Jadi ibu tuh ikut demo ya? Ikut demo paling depan. Jadi apa, Bu, aspirasi dulu waktu demonya itu apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Kan gini, Mhm. kan ibu di situ ibaratnya satu ketua pengajian. Jadi dalamnya banyak yang ngeluh kita masalah katanya anu katanya. Jadi terbersih kan dari hati kita sendiri. Jadi udah kita datangi desa. Mungkin sebelum ke desa, jadi ada wartawan, polisi, polisi ya pakai baju dinas datang. Jadi kata wartawan itu bukan wartawan, LSM. Nah, LSM. Bu, kata emak, kata jangan ke desa. Pokoknya dia nyaranin jangan ke desa, jangan ke anu-anu. Tetap aja saya ngituin masalah. Nah, ini kan yang dibahas ini masalah tsunami, bukan masalah yang tahun-tahun kemarin. Perempuan aman, apa yang mau bela? Iya, kan udah keluar kan dananya. Sedangkan orang yang meninggal aja dikasih santunan. Coba orang meninggal, Iya. Masa harus meninggal dulu dikasih santunan? orang yang meninggal udah nggak ada tahun kapan, nggak tahu, cuma namanya dikasih. Nah, yang Jadi meninggal warga yang bukan meninggal hari itu, bukan meninggal yang udah tahun-tahun namanya ada. Namanya ada di buku besar di desa itu dikasih santunan coba keluarga. Tapi yang justru yang kena tsunami tahun 2018 itu nggak keluar ya? Enggak ada. Sampai serak ya, sampai dimasukin ke balai desa ke dalam, nah, diwawancara, ibaratnya dikasih solusi gini, tapi tetap aja ibu ngotot itu. Walaupun hasilnya nihil ya, Bu ya? Nihil, cuman kita udah alhamdulillah udah ketahuan. Nah, gitu. Akhirnya mau nggak mau warga pasti harus bertindak mandiri ya, Bu ya? Iya. Habis ini bela katanya 2012 sama 2018 apa bedanya coba? Itu kan santunan, bukannya masalah dari tsunami. Bukan bala bencana ya. Nggak ada. Mudah-mudahan pemerintah pada saat mendengar cerita ini lebih memperhatikan lagi korban-korban tsunami, korban bencana alam ya, Bu ya. Nah,
ini Bu, cerita di balik tsunami ini kan pasti kalau kita bahas nggak ada habisnya Bu. Ini nggak ada. Cerita, kesedihan, mungkin ya Memang sedih. pasti ya Bu ya. Karena Ibu Memang. ini kan mengungsi selama 2 minggu ya Bu. 2 minggu. Dengan prasarana yang cukup sederhana ya Bu ya. Tidak Apa memadai. adanya ya. Tapi gotong royong masyarakat pasti ada ya Bu. Model Kayak misalnya bantuan makanan atau segala macam. itu bukan dari desa, Oh, bukan dari desa juga, dari masyarakat Dari- antar warga ya? bukan dari orang luar, Oh, dari orang luar mana? dari Lampung, Jakarta, dari mana-mana. Cuman itu juga ibaratnya hasil sisa. Sisa. Tapi alhamdulillah lah ada dari ibaratnya dari saudara-saudara dari luar daerah kasih santunan. Dan dia ini kan cukup sesepuh lah di sini ya Mbak. Ya, Usia jadi berapa tahun Mbak? 63. 63 ya Mbak. Ada. Ini dari kejadian tsunami ini ada nggak sih Mbak yang ingin disampaikan ke pemerintah atau ke pihak desa? Pesan-pesannya apa nih Mbak? Di pihak di desa itu udah puas ya kasih tahu. Udah sudah puas. Kita sudah puas kasih tahu, kasih saran, sudah puas. Mas lebih memperhatikan. Tapi tidak ada. Ini karena sistem atau karena ini ya nggak jelas juga ya? Oke. Kurang jelas. Iya, iya. Nah ini kita balik lagi nih Mak ke depan Mak nih. Ini Mak ngewarung udah 15 tahun. Mak ini kan katanya pernah sakit ya Mak. Nah, pada saat Mak sakit Mak, apa sih yang motivasi Mak mau sembuh? Jadi mau sembuh itu penyemangat tuh cuman inget anak, inget cucu, Selalu. selalu minta sehat, minta kuat, minta disenangi hati, pikiran, pulang, Masih ingin mendamping mereka ya? iya betul. Alhamdulillah. Jadi semangat tuh nomor 1 untuk nyembuhin penyakit. Pokok utama kita minta sama Allah kan, minta sembuh, minta sehat. Karena ibu ngedrop itu waktu itu subuh tuh, udah nggak ada ibu. Udah berapa menit Nur? Kayak mati suri gitu ya Mak? Nah, jadi kan ibu dipasang, Sempat mati suri berapa lama? enggak bukan mati suri ya, apa ya? Sempat nggak ada berapa detik apa Berapa menit? detik Mbak waktu lupa apa hari. Kan ibu itu dipasang, Infus. bukan pasang infus. Pertama itu harus dipasang katanya apa namanya Selang. dari hidung mas Endoskopi. ya Iya. dari hidung sampai ke Ini. perut ya. Oke. Mungkin Ibu berarti lahir di sini? Lampung. Di Lampung. Ya, jadi pas begitu nikah, Ini yang jaga ibu nih. begitu nikah sama bapak baru pindah ke sini. Anak lahir di sana semua. Oh, lahirnya di Lampung semua ya. Luar biasa pemirsa channel. Demikian pembahasan saya dengan Mak Dia. Mak Dia, ada moto hidupnya apa sih Mak? Yo, moto hidupnya Mak apa nih? Pasti pemirsa channel mau tahu nih. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Berakit-rakit dahulu, bersenang kemudian. Iya. Enggak. Apa Mak moto yang pengen Mak sampaikan atau dia di pedoman hidup Mak nih apa? Gimana ya? Soalnya kalau cerita banyak. Bersabar Ya. dalam menghadapi hidup apalah Ya. Mak. Apa yang jadi pedoman Mak dalam menghadapi hidup? Bersabar dan bersyukur. Apa kira-kira Mak? Bentar. Nggak kuat. Nggak kuat ya Dok? Nggak kuat bilanginnya. Nggak apa-apa Mak. Biar anak-anak muda generasi sekarang tuh bisa lebih apa ya, menghargai hidup lah Mak. Kunci utamanya saran dari Mak Dia, jaga kesehatan. Harus waspada dengan makanan. Yang penting fokus dengan kesehatan. Ya kita minta bahagia, tenang pikiran, senang hati. Jangan ibaratnya masalah dibikin beban.
Banyak bersyukur ya Mak. Banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur dalam hidup. Selagi kita sehat, selagi kita ada bisa usaha tolong, kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ibaratnya menabung lah untuk masa depan. Ya, Biar bisa mandiri terus ya. ya. Jangan ketergantungan dengan orang lain atau saudara. Karena mandiri itu jauh lebih baik ya Mak. Nah, tapi kan bisa jadi hati kita tenang, pikiran kita ibaratnya hati senang, pikiran tenang kan. Bisa membantu orang juga. Oke, luar biasa Mak. Dia hobinya musik ya. Ya, Dulu pernah punya ini Mak, kesidahan katanya. punya Gimana tuh Mak? di apa namanya di kampung namanya band kepret. Widih, band Band disebutnya band kepret. band Nah, kepret. grup Kosidahan Anissa. Oh gitu. Berapa orang itu Mak? Sekitar 12 orang. Berapa lama tuh Mak ngediriin band itu? Waktu ibu masih muda ya. Dulu sampai dulu pernah juara kedua, dapat hadiah juga, dapat juara apa nama? Dapat hadiah net oli dulu. Oh gitu. Pas juara ketiga Banyak ini dong berarti ikut-ikut kompetisi gitu ya Mak? ya waktu masih muda jadi kader Kader desa. juga, kader desa. Untuk kesehatan juga ya Mak? Iya. Oh alhamdulillah. Cerdas cermat dulu dapat juara ketiga. Alhamdulillah. Wah Mak nih luar biasa nih. Waktu masih muda. Sekarang juga masih muda Mak. Sekarang udah tua. Ini cucu ya Mak. Nah ini kasidahannya, masih ingat nggak lagunya Mak? Banyak. Coba Mak nyanyiin sedikit aja Mak. Biar denger nih anak cucu nih. Kalau emaknya bisa nyanyi nih. Enggak. Lagunya apa Mak? Banyak sih lagunya anak-anak ya. Coba contohin Mak. Ya penyanyinya kan ada 3. Judulnya apa Mak lagunya? Kan kapan? Kain kapan? Oh lagunya siapa itu? Lagunya Mak ingat, judulnya Mak lupa. Nyawa kali ya. Coba Mak nyanyiin Mak. Apa siksa kubur? Judulnya serem-serem. Enggak banyak juga sih. Oh gitu. Nah nyanyiin dong Mak lagu siksa kubur gitu biar pada tobat orang-orang. Soalnya kan udah tua. Anissa Channel ya, dinamis demikian perbincangan saya dengan Mak Dia. Semoga apa yang disampaikan Mak Dia bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Salam wanita dinamis. Mak, salam dulu Mak. Salam. Sampai jumpa.